Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritas siang. Kami akan menyajikan informasi seputar selebritas tanah air untuk Anda dari berbagai wilayah dan terupdate. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Dennis Karista yang tak terima Medina Zain pakai dalih gangguan bipolar agar bebas dari jeratan hukum. Dennis Karista menduga Medina Zain menjadikan gangguan bipolar sebagai tameng untuk lari dari jeratan hukum. Dennis Karista pun mengambil contoh aktris Marshanda yang diketahui sudah bertahun-tahun mengidap gangguan bipolar. Bagi Dennis, gangguan bipolar dan kasus penipuan yang dilakukan istri Lukman Azhari ini merupakan dua perkara yang berbeda. Dennis mengaku sudah curiga Medina bakal berdalih sakit mental sejak adik ipar Ayu Azhari itu menghilang. Pengusaha karangan bunga ini pun tak belak-belakan sulit percaya lagi dengan omongan ibu dari dua anak itu. Wanita yang pernah berseteru dengan Uya Kuya ini pun menerangkan modus penipuan yang dilakukan Medina. Menurutnya Medina Zain menerapkan modus serupa pada semua calon korbannya. Dennis juga menyebut bahwa Medina sangat percaya diri saat mempresentasikan jualannya. Karena itu, tak heran jika banyak orang yang telah menjadi korban, termasuk presenter Uya Kuya dan juga Marissa Ica. Berikut wawancaranya. Gitu kan, utangnya kanan kiri gitu, disumpahin banyak orang banyak anak sama dia. Aku sih jujur udah kasihan, makanya aku mau lanjutin ini makin dalam. Jadi sekarang ini prosesnya masih sekedar menunggu istilahnya status kesehatan dari Medina sendiri atau seperti apa gitu, karena kan informasi juga belum pasti juga akan sampai kapan dia di rumah sakit. Oh iya, menurut saya sih dia sih nggak bisa ya menggunakan penyakit bipolar untuk lari dari hukum, karena bipolar nggak nipu Mas Yanda kan bipolar, tapi kan nggak nipu. Mungkin dia bipolar, mungkin dia stres, tapi kan ini yang dilakukan penipuan kan kriminal, beda jauh sama ODGJ. ODGJ mah kenapa Mas, itu nggak apa-apa kok bipolar, mending nggak nipu, bisa nih. Dia juga ngaku sakit mungkin supaya nggak tersentuh sama hukum kali. Bisa juga. Nah itu kan udah aku ngomong dari minggu lalu, dari hari pertama dia ngilang, aku udah curiga tuh. Jangan-jangan lo mau menggunakan penyakitnya sebagai untuk bisa lari dari hukum. Benar aja kan? Gitu. Pokoknya curiga terus deh bawaannya kok sama dia. Habis gimana dibohongin terus? Berkali-kali tahu dibohongin sih, nggak pernah enggak sih. Nggak ada yang jujur dari ucapannya dia. Bener kan? Kak Denis, Cari tahu juga mungkin ke orang-orang yang paham hukum gitu atau paham soal kesehatan, mungkin nggak seperti apa sih bipolar itu, apakah ia harus diisolasi, walaupun dia prosesnya berapa lama ketika dia melakukan kejahatan, apakah kejahatan akan jadi gugur atau seperti apa. Sempat nanya-nanya mungkin ke orang-orang yang paham. Sempat nanya, kalau bipolar masih bisa terjerat hukum ya, kecuali dia. Berita kedua datang dari Dinda Hau yang bersyukur bisa beradu akting dengan Ray Mbayang di film Cinta Subuh. Dinda Hau dan juga Ray Mbayang terlihat dalam film religi berjudul Cinta Subuh. Orang tua Saka ini dipasangkan menjadi pemeran utama dalam film yang diproduksi Falcon Picture ini. Dinda berperan sebagai Ratih, perempuan muda yang tak ingin lama-lama menjalin kasih dalam status pacaran. Sementara Ray berlakuan sebagai Angga, laki-laki berusaha memantaskan diri sebelum mendapatkan cinta Ratih. Meskipun film ini dirilis pertengahan 2022, namun proses produksi dilakukan di awal pandemi COVID-19 atau 2 tahun lalu. Hal tersebut bertepatan dengan Ray menikahi Dinda pada 10 Juli 2020 silam. Perempuan kelahiran Palembang ini mengungkapkan adanya kesamaan antara dirinya dan tokoh Ratih. Dianggurin, di PHP-in, bahkan sempat pacaran lama, sampai akhirnya aku memilih yang lain. Ray, yang terbaik buat aku menurut pilihan Allah. Ujar saat ditemui awak media dalam gala premier film Cinta Subuh di bioskop XX1 Picture, Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 14 Mei 2022. Senada dengan ucapan istrinya, Ray sangat bersyukur bisa bertemu Dinda melalui film ini.
Ia tak menyangka akan beradu akting dengan istrinya. Terlebih ini pertama kalinya Ray bermain dalam sebuah film. Dari awal sampai akhir, aku menemukan banyak sekali nilai baru dalam film ini. Makanya aku sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Cerita Ray dalam kesempatan yang sama. Berikut wawancaranya. Kita tonton bareng-bareng. Sebenarnya dari film semua ini sendiri, Cinta Subuh ini Bu, sebenarnya awalnya tertarik memfilmkan sebuah novel religi menjadi film tuh apa sih Bu? Akhirnya oke nih dari buku, diskusi dengan sutradara juga, casting director gitu ya. Apapun yang kita pilih itu adalah pasti yang terbaik yang sudah kita putuskan gitu. Dan saya percaya setiap karakter, setiap peran itu memang memilih sendiri siapa aktornya. Jadi kayak punya role masing-masing gitu. Betul. Nah, jadilah mereka ini. Dan akhirnya semua soulnya keluar gitu ya. Wah, luar biasa. Masuk, dipaksa ikut jadi cameo, terus ya sudahlah jadi cameo gitu. Kalau komunikasi kreatifnya yang lain sih, alhamdulillah Mas Indra orangnya kooperatif ya, jadi dia nggak kalau misalkan dia mau ubah sesuatu atau dia mau punya di kreatif kita lagi jalan gitu dan lagi laku ya kru ya. Dari kru susah sekarang, syutingan banyak. Cinta Subuh itu di saat pandemi itu cinta subuh bisa dibilang gitu kan, karena protokol kesehatan juga sangat ketat gitu kan untuk apa ya, Hormat Mas Ali, semuanya yang berperan dalam Cinta Subuh ini, dan yang Mas Nova yang berperan dalam mempertemukan kita. Falcon Pictures ini jujur sangat membawa keberkahan dalam hidupku. Aku bertemu Dinda, aku menikah dengan Dinda di umur 23 tahun. Aku tidak pernah menyangka aku bisa menjadi seorang ayah dan berkarya sesuatu yang menurut aku setelah kita punya anak, kita jadi mikir nih, kita harus punya andil dalam memberi karya yang bisa ngasih input positif buat anak-anak muda. Dan alhamdulillah dihadirkanlah Cinta Subuh ini yang Masya Allah banget, dari awal sampai akhir aku nonton banyak banget pesan yang harus diambil dari Cinta Subuh ini. Makanya aku bersyukur banget dapat kesempatan ini. luar biasa, ini saya merinding nih. Kalau Dinda sendiri gimana nih rasanya? Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak buat Pak Navin, buat Bu Erika, buat Mas Indra, Mas Ali sudah kasih kepercayaan. Berita selanjutnya, Hanung Bramantyo pecahi rekor film Satria Dewa. Gatot Kaca menjadi film termahal dalam sejarah Indonesia. Tidak mudah untuk sutradara Hanung Bramantyo memproduksi film Satria Dewa, Gatot Kaca, sampai rencananya ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 9 Juni 2022. Hal itu dikarenakan film Satria Dewa, Gatot Kaca ini menjadi film produksi paling berbeda dan tayangan dingin Hanung Bramantyo selama berkarir di dunia perfilman. Saya merasa seperti belajar lagi. Nah, keinginan saya tidak sederhana, tidak mudah, jelas dari Hanung. Dalam peluncuran trailer dan juga poster secara resmi akhir pekan ini, Hanung mengakui butuh proses panjang persiapan untuk mengemas filmnya bersama dengan rumah produksi Satria Dewa Studio. Saya senang sekali para produser sejalan dengan saya, yaitu memperhatikan sebuah kebudayaan yang sudah teriris dan juga tergerus saat ini, ucapnya. Pak Riki dan juga Pak Muhtar, mereka bisnismen tapi ternyata mereka berkonsentrasi juga dengan budaya, sambungnya. Selain persiapan detail tentang teknis, suami dari Zaskia Adiameka itu juga membutuhkan dana besar untuk film yang dibintangi Rizky Nazar, Yasmin Naper, Omar Daniel, dan juga pemain lainnya. Ini investasinya enggak, yaitu 1 miliar sampai dengan 2 miliar, bahkan bisa sampai 20 miliar lebih untuk sesuatu hal yang belum tentu penontonnya suka atau penonton itu menerima ini semua, jelasnya. Dengan modal sebesar itu, Hanung menyebut tak keluar dari benang merah cerita Gatot Kaca yang sebenarnya, serta tetap menjaga identitas apa yang sudah diceritakan selama ini. Setelah siap tayang di bioskop, Hanung Bramantyo berharap film Satria Dewa
yaitu Gatot-Kaca bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Alangkah indahnya superhero lokal ada di dekat kita, ujar dari Hanung Bramantyo. Sementara itu, Rizky Nazar juga merasa bangga bisa membintangi film itu karena menjadi yang terbesar dalam karirnya di dunia akting. Berikut wawancaranya. Tidak kesulitan sama sekali karena masih banyak komunitas-komunitas wayang yang sangat yang masih sangat setia dengan pakem segala macam. Dan sekarang ini kan banyak sekali toko-toko buku penerbit-penerbit menerbitkan kembali kan kisah-kisah wayang. Sujiwo Tejo aja menulis tentang kisah wayang dengan versinya dia. Ada Rama Sinta, ada Mahabharata, segala macam ditulis ulang seperti itu. Seno Gumilar Dharma, ya kan, sastrawan menulis kisah tentang Bharata juga, ya kan. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang menulis tentang kisah-kisah wayang dan literasi-literasi seperti itu sudah bertebaran di mana-mana, ya kan. Nah, tinggal mau nggak kita memanfaatkan itu. Nah, kebetulan Satria Dewa Studio yang di dalamnya dimotori oleh orang-orang kaya gitu loh, orang-orang yang buat saya tuh kok kayaknya nggak mungkin ya orang-orang ini punya pemikiran untuk membuat wayang gitu kan di dalam bentuk yang berbeda gitu kan. Ada Pak Erik di situ, ada Wisutama juga di situ gitu kan. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata mereka mempunyai concern yang besar terhadap itu. Jadi itu buat saya poin yang luar biasa. Ada Pak Riki, ada Pak Mukhtar ya kan. Pak Riki, Pak Mukhtar itu kan bisnismen murni gitu kan. Ternyata dia punya concern yang besar terhadap terhadap budaya, terhadap wayang. Buat saya itu yang luar biasa. Sampai kemudian ngeluarin. Berita selanjutnya datang dari keluarga Haji Faisal yang raih penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak. Keluarga mertua mendiang Vanessa Angel menerima penghargaan dari Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak. Faisal dan juga Fuji menerima penghargaan karena tulus merawat Galaskai Andriansyah, putra mendiang dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, menyebutkan pihaknya terus mengawasi tumbuh kembang Galaskai setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Galaskai tak sendirian, ada kakek dan juga neneknya yang menjadi keluarga alternatif. Jelas dari Aris. Selama proses perawatan Galaskai, kami menyimpulkan anak ini layak bersama dengan Haji Faisal, lanjutnya. Bersamaan dengan peringatan Hari Keluarga Internasional dan menyongsong peringatan Hari Anak Internasional di bulan Juni 2022, Komnas Perlindungan Anak memberikan penghargaan untuk keluarga Faisal. Kami bangga sebab apa yang kami lakukan dan jalankan untuk Galaskai sudah sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Komnas Anak, ucap dari Faisal. Kami juga berusaha mencukupi gizi Galaskai dalam masa pertumbuhannya. Lanjutnya, berikut wawancaranya. Ya, Pak Faisal mau tanya. Pak Haji yuk. Mau pulang kampung. Jadi juga penghargaan, tapi kan di sisi lain juga dari pihak juga menyebutkan tidak secara dalam dirinya karena kita begini ya, kita di dalam menanggapi suatu persoalan sekarang tidaklah perlu kita satu persatu ya. Namun kita secara umum kita sudah diberi ini dari pihak Komnas Anak, kita telah mendengar ya, tapi sudah menyaksikan sendiri dan sudah datang men-cross-check ke rumah kita melihat perkembangannya. Jadi inilah yang pantas kita dengar. Orang yang terlibat langsung dengan Gala, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita merawat, semuanya dia perhatikan. Dia Komnas Anak tidaklah ujung-ujung memberikan sesuatu saja tanpa mempelajari terlebih dahulu. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang belum lagi ada interaksi, kita menyaksikan langsung baik cara kita mendidik ataupun
bertemu langsung dengan kita, bertemu langsung dengan anak kita, tentu kita tidaklah perlu menanggapi terlalu jauh. Kalau begini gimana tanggapannya untuk dibilang Berita terakhir, syuting Satria Dewa Gatot Kaca. Rizky Nazar, Yasmin Naper, dan Omar Daniel lebih mengenal pewayangan. Rizky Nazar, Yasmin Naper, dan Omar Daniel terlibat dalam film Satria Dewa Gatot Kaca, bersutan rumah produksi Satria Dewa Studio. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini menceritakan keturunan dari tokoh Mahabharata yang masih hidup setelah perang Baratayuda ribuan tahun kemudian. Rizky berperan sebagai Yuda, putra dari pasangan suami istri Arimbi dan juga Pandega yang memiliki kehidupan sulit. Yasmin berperan sebagai Agni, mahasiswi yang cerdas, mandiri, dan juga keras kepala. Sementara Omar berperan sebagai Arjuna, orang yang dengan hati lembut namun terkesan dingin. Ketiga selebritis ini diakui banyak belajar pewayangan sejak pra-produksi film Satria Dewa Gatot Kaca. Sebelumnya mereka hanya sekilas mengetahui cerita Gatot Kaca yang dikenal memiliki kekuatan super layaknya pahlawan. Pria kelahiran Bulu Leleng, Rizky mengetahui cerita Gatot Kaca secara mendalam setelah membaca naskah film tersebut. Berikut wawancaranya. Bekas mahasiswa, dia cabut dari kuliah karena dia nggak bisa lanjut bayar kuliahnya itu karena masalah ekonomi. Dia hidup sama ibunya berdua di kondisi yang cukup memprihatinkan, makanya dia apa aja diambil sama dia, serabutan sampai itu background story si Yuda sih. Sampai akhirnya ya dia ketemu ketemu Agni, ketemu sama Danan setelah dia mengetahui takdirnya, bisa dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya ya takdir mempertemukan Yuda, Agni, dan Danan yang akhirnya mereka mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di sini aku berperan sebagai Dananjaya. Dananjaya ini anak angkat dari seorang ibu-ibu yang memiliki kekurangan, namanya Bu Meripat. Dia tidak bisa berbicara. Terus dia punya adik yang sangat dia sayang dan sangat dia lindungi, namanya Gege. Di sini diperankan oleh Ali Fikri. Terus juga atas sebuah sebab kami bertemu dan kami menjalankan sebuah misi bersama. Oke, ini kan film action ya. Untuk kalian berdua, apakah pernah memainkan film action apa seperti apa nih pengalaman? Ini adalah film pertama aku atau proyek pertama aku yang melibatkan action. Kita workshop itu action kayaknya fullnya kurang lebih 2 bulan karena aku ada. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Selamat siang dan sampai